Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat untuk hadir bermajelis ilmu di tempat ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama dari Umdatul Ahkam dari Kitabul At'imah wal Ashribah, bab tentang makanan dan minuman. Dan pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwasanya halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan secara umum kaidah-kaidah umum tentang yang halal dan yang haram. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lebih rinci lagi ya tentang makanan yang halal dan juga yang haram. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang makanan dan minuman yang halal itu kebanyakannya adalah makanan-makanan yang halal dan minuman-minuman yang halal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menjadikan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang di bumi ini untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan apa yang berada di dalam perut bumi dan yang berada di atas muka bumi ini. Semuanya itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Dan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan alam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk umat manusia itu sangat-sangat banyak. Ya, itu sangat-sangat banyak. Dan seseorang tidak boleh kemudian khawatir, ya tidak boleh khawatir akan berkurang rezekinya, atau dia tidak akan mampu untuk menafkahi anak-anaknya dengan bertambahnya anak-anak tersebut. Sebagaimana yang sering kita dengarkan semboyan, 2 anak cukup, ya 2 anak cukup, dengan alasan bahwasanya populasi umat manusia di bumi ini sudah sangat banyak, dan pertumbuhan umat manusia itu tidak berbanding lurus dengan jumlah persediaan pangan yang ada di bumi ini. Ini secara logika kita seperti itu. Kalau setiap hari orang makan, mengkonsumsi, maka akan semakin berkurang, sementara umat manusia semakin banyak. Nanti ada waktu manusia sangat banyak dan persediaan sangat sedikit. Ini secara akal logika kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah
menetapkan takdir seseorang dan juga rezekinya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai bumi yang sangat kaya, yang cukup untuk semua manusia. Nah, akan tetapi tentu saja ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada. Nah, dan secara umum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui untuk mengetahui mana makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, ketika makanan minuman tersebut memiliki unsur yang memudaratkan manusia, ketika dia memberikan kemudaratan kepada manusia, maka itu adalah salah satu penyebab makanan minuman tersebut disebut sebagai makanan yang haram, seperti racun yang kita sebutkan, atau makanan-makanan yang lain yang memudaratkan manusia, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua adalah najis. Ketika ada makanan atau minuman dan dia adalah najis, maka secara otomatis makanan minuman tersebut adalah sesuatu yang haram, seperti babi, anjing dan seterusnya yang najis, maka dia adalah sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang muskir, sesuatu yang memabukkan. Kalau ada makanan ataupun minuman yang bisa memabukkan seseorang, maka dia dikategorikan sebagai makanan atau minuman yang haram. Nah, jadi ini kategori yang ketiga yang harus kita ketahui supaya kita tahu apakah ini halal ataukah haram. Dan yang keempat adalah jika dia termasuk al-mukhaddirat. Yang disebut dengan al-mukhaddirat adalah narkoba dan sejenisnya, yang membuat akal seseorang itu hilang untuk sementara. Jadi narkoba, sabu-sabu, narkotika dan sebagainya dan sejenisnya, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kelima, ketika berhubungan dengan hak orang lain, misalnya barang curian, ini berhubungan dengan hak orang lain pada benda tersebut, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi, apakah dia makanan ataukah minuman. Nah, ini 5. Kemudian yang keenam adalah ketika dia mustahbatsat, ketika dia sesuatu yang menjijikkan. Mungkin dia tidak termasuk najis, tidak termasuk berbahaya, tapi menjijikkan, maka itu juga termasuk yang dilarang di dalam syariat kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan makanan itu juga ada klasifikasinya. Ada makanan dari kategori tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan dan seterusnya. Dan kategori yang pertama ini secara umum dia adalah halal. Tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan, sayur-sayuran atau daun-daunan dan seterusnya, ini hukum asalnya semuanya adalah halal. Kecuali jika ada tumbuhan yang berbahaya ataukah beracun, maka dia menjadi haram. Akan tetapi sekali lagi, hukum asal dari semua tumbuh-tumbuhan itu halal untuk kita makan, apakah dia berupa buah ataukah berupa sayur. Kemudian kategori yang kedua adalah yang berupa hewan atau binatang. Nah, yang berupa hewan atau binatang. Dan yang berupa hewan atau binatang ini ada beberapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kategori-kategori tertentu. Yang pertama adalah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan
karena dia adalah najis, sebagaimana yang telah kita sebutkan contohnya tadi. Ada juga yang diharamkan untuk dimakan karena dia adalah termasuk hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ada beberapa hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh hewan tersebut. Nah, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh ini, itu hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Hewan yang diperintahkan untuk kita membunuhnya seperti cicak ataupun toke. Cicak atau toke. Dan ini termasuk hewan yang kalau seseorang membunuhnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa orang yang membunuh cicak ataupun toke dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Kalau dengan 2 kali pukulan, ya kurang dari itu. Dengan 3 kali pukulan, kurang lagi dari itu. Jadi cicak dan toke ini termasuk hewan yang dilarang untuk kita makan. Nah, di antara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah kalajengking. Kalajengking termasuk hewan yang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Nah, dan juga termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh khamsu fawasik. Ada tasdik di sini. Apa Ustaz? Khamsu fawasik. Sebentar ya. Ini karena lupa bawa buku ini. Saya tidak baca PDF-nya karena tidak ada di PDF ya. Ini tambahannya. Jadi di antaranya adalah al-kalbul akur atau anjing gila, dan juga al-ghurab. Al-ghurab itu burung gagak. Al-hada'ah. Al-hada'ah itu burung raja wali. Al-fa'rah. Al-fa'rah itu adalah tikus. Al-aqrab kalajengking. Al-kalbul akur anjing gila. Ini 5 binatang yang kata Nabi SAW boleh dibunuh apakah di tanah yang haram atau di tanah yang halal. Di tanah yang haram seperti Mekah dan Madinah, itu tidak boleh seseorang membunuh binatang di situ. Tapi untuk 5 binatang ini boleh dibunuh. Tidak dilihat tempatnya, apakah di tempat yang halal atau di tempat yang haram. Saya ulang, kelima binatang tersebut adalah al-ghurab atau burung gagak, al-had'ah atau burung raja wali, al-fa'rah tikus, al-aqrab kalajengking, dan al-kalbu al-akur atau anjing gila. Ini binatang yang diperintahkan kita untuk membunuhnya, dan sekaligus itu adalah binatang-binatang yang terlarang untuk kita mengkonsumsinya. Kemudian kategori yang lain adalah ada juga binatang yang haram untuk kita konsumsi karena dia adalah binatang yang dilarang kita membunuhnya. Sebaliknya, tadi itu binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Sekarang ini adalah binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya. Ya, seperti semut. Tidak boleh makan semut. Yang kedua adalah lebah. Tidak boleh makan lebah. Yang ketiga adalah ad-difda atau katak. Katak juga termasuk adalah hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya, sehingga dia termasuk binatang yang tidak boleh kita memakannya. Katak. Jadi ini binatang yang dilarang kita mengkonsumsinya karena dia termasuk binatang yang kita dilarang untuk membunuh binatang tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga binatang-binatang yang kita dilarang mengkonsumsinya karena binatang tersebut adalah binatang yang bisa membahayakan tubuh kita. Ketika ada binatang yang seperti ini, mungkin diantaranya adalah ular yang berbisa. Ini termasuk binatang yang dilarang untuk kita mengkonsumsinya.
karena bisa membahayakan. Ada juga binatang-binatang yang dilarang untuk kita konsumsi karena dia mustahbatsat. Dia itu hewan yang menjijikkan. Di antara contoh yang kami ingat adalah landak. Bentuknya seperti tikus, tapi ada duri-durinya. Tapi dari segi penampilan itu mustahbats, mustakrah, sesuatu yang kita tidak enak memandangnya. Nah, dia termasuk hewan yang mustakbah, sesuatu yang kita secara naluri kita, secara tabiat kita, ya kita jijik melihatnya. Dan hewan-hewan yang menjijikkan, ya hewan-hewan yang menjijikkan itu haram untuk dikonsumsi. Ya mungkin di antara kita ini lebih banyak mengetahui nama-nama binatang-binatang tersebut yang secara tabiat kita jijik melihatnya. Ya di antaranya misalnya adalah ulat. Itu kita jijik melihatnya. Ya, itu dilarang di dalam syariat kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun binatang laut, ya binatang laut ini semua, ini yang kita sebutkan tadi adalah semuanya binatang darat. Ya, binatang darat. Iya, apa yang kita sebutkan tadi kalau ada ciri-cirinya, maka dia termasuk hewan yang dilarang kita untuk memakannya. Adapun hewan laut, termasuk di dalamnya adalah hewan yang hidup di sungai, laut ataupun sungai, maka semua binatang laut, ya semua binatang laut itu halal untuk dimakan. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal tersebut, al-hillu maitatuhu, bahkan bangkainya saja itu halal dimakan. Ya, bangkai laut itu halal dimakan. Bangkai laut di sini yang kita maksud adalah bangkainya hewan yang hidup di laut, bukan bangkainya kalau misalnya ada manusia meninggalnya di laut, ini tidak boleh. Ini bukan bangkai laut. Ya meskipun dia meninggalnya di laut, tapi yang kita maksud adalah ya bangkainya binatang yang memang hidupnya di laut. Ya seperti ikan tidak perlu kita sembelih. Kan yang disebut dengan bangkai adalah yang mati, yang meninggal, ya yang mati tanpa kita menyembelihnya, itu disebut dengan bangkai. Nah, ikan itu tidak perlu disembelih. Jadi bangkainya binatang laut ataupun yang hidup di sungai itu halal. Nah, mungkin ya kita bertanya-tanya bagaimana dengan hewan yang hidupnya di laut dan juga di daratan. Ya ada juga hewan yang hidupnya itu bisa hidup di laut, bisa juga hidup di daratan, atau biasa kita kenal dengan istilah hewan amfibi, ya amfibi, yang bisa hidup di dua tempat, bisa di air, bisa juga di daratan. Yang seperti ini ya hukumnya adalah dikembalikan kepada di mana dia lebih dominan. Apakah lebih dominan di air ataukah lebih dominan di daratan? Kalau dia lebih dominan di air, maka hukumnya adalah hukum binatang air, binatang laut, yaitu hukumnya adalah halal. Kalau dia lebih banyak hidup di daratan, maka dia dihukumi sebagai binatang daratan, yang dimana ya dia hukumnya itu dikembalikan kepada hukum hewan daratan. Dan ada yang terlewat tadi, ya di antara hewan yang diharamkan, adalah semua hewan yang bertaring, semua hewan buas yang memangsa dengan taringnya. Ini adalah binatang yang dilarang, ya seperti singa, harimau, anjing, kucing, monyet dan seterusnya yang bertaring. Semua hewan darat yang bertaring itu hukumnya adalah haram. Sehingga kita lihat kepada buaya. Buaya itu lebih dominan di darat atau di air? Di darat, ya. Karena dia lebih dominan hidupnya di darat,
maka dia dikategorikan sebagai hewan darat dan dia haram karena dia bertaring. Lalu bagaimana dengan yang lebih dominan di air seperti anjing laut? Ya, namanya anjing, tapi anjing laut. Kalau anjing laut maka dia halal dimakan karena lebih dominan hidupnya di laut dan dia tidak bertaring. Dia tidak bertaring. Nah, begitu pula dengan kura-kura. Ya, kura-kura dominan di mana? Di air atau di darat? Ya, di darat. Punya taring atau tidak? Kura-kura tidak ada taringnya, jadi dia halal dimakan. Ya, kura-kura itu halal untuk dimakan. Bagaimana dengan bekicot? Bekicot itu kita jijik melihatnya atau tidak? Kita jijik melihatnya, maka dia termasuk hewan yang dilarang untuk kita makan karena dia sesuatu yang menjijikkan. Jadi ya, ini kaidah yang perlu kita hafalkan, perlu kita ingat, perlu kita pahami supaya mudah kita untuk mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut apakah dia haram ataukah dia halal. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan kepiting. Ya, kepiting itu binatang laut, darat juga. Tapi kepiting ini dia halal. Kenapa? Karena dia tidak bertaring. Meskipun misalnya dia lebih dominan di mana kalau kepiting? Di air ya? Di rumah. Ya, atau di pinggir jalan, dipangkep. Jadi kepiting itu termasuk binatang yang halal karena tidak ada kategori-kategori haram yang ada pada kepiting tersebut. Nah, kemudian tema yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah tentang burung. Burung ini juga spesies yang sangat banyak. Ya, spesies yang sangat banyak. Dan secara umum burung dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kepada umat Islam. Akan tetapi ada beberapa jenis burung yang diharamkan untuk kita mengkonsumsinya. Di antaranya adalah burung yang memiliki cakar, yang dia menangkap mangsanya dengan cakarnya. Seperti apa? Burung elang. Ya, apalagi banyak yang sejenis dengan elang. Pokoknya burung yang menangkap mangsanya dengan cakarnya yang kuat tersebut, dia termasuk burung yang diharamkan, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian ya, diantara burung yang diharamkan adalah burung yang dilarang kita untuk membunuhnya, seperti burung hudhud. Ya, burung hudhud adalah burung yang dilarang untuk membunuhnya. Ya, maka dia termasuk burung yang tidak boleh dimakan. Nah, ada juga burung yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, seperti yang kita sebutkan tadi, burung gagak. Ya, burung gagak. Dan juga burung yang menjijikkan secara penampilannya, ini juga termasuk burung yang diharamkan. Apa itu contohnya? Ya, kelelawar. Kelelawar dari segi penampilannya itu kita jijik melihatnya. Ya, kita jijik makan kelelawar. Maka dia termasuk burung yang diharamkan karena dia termasuk mustakbah, sesuatu yang tabiat kita itu membencinya, ya, jijik terhadap penampilannya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara jenis burung yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah serangga. Serangga, ya, seperti kecoa, apalagi kacumarang. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya.
Iya, kalau jangkrik beda. Jangkrik itu jarad, dalam bahasa Arab disebut dengan jarad, belalang. Belalang itu dihalalkan. Ada dua bangkai yang dibolehkan, bangkai laut dan bangkainya belalang. Ya, jadi belalang itu termasuk serangga yang dibolehkan kita memakannya. Adapun yang lain seperti kutu, ya kutu termasuk mustakbah. Kutu atau apalagi serangga yang lain, lalat, ya ini semuanya mustakbah. Kita secara tabiat membenci hal tersebut. Dan serangga-serangga yang seperti ini yang jumlahnya sangat banyak, seperti kaki seribu, lipan dan seterusnya, di antara serangga-serangga yang sangat banyak tersebut, ini dilarang di dalam syariat kita. Nah, jadi ini jamaah sekalian yang sempat kami ingat, ya mudah-mudahan tidak ada yang terluput dari pembahasan kita tentang makanan-makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Kalau yang halal tidak perlu kita menghafalkannya karena jumlahnya sangat banyak. Yang perlu kita hafalkan adalah yang haram tersebut karena jumlahnya sedikit. Ya cukup kita menghafalkan kaidah-kaidahnya supaya kita mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Taib. Karena waktu sudah masuk, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.